Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah anak-anak, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah, dan juga tetap memakan makanan yang sehat dan juga bergizi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Ada yang sudah tahu apa itu mobilitas sosial? Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu mobilitas sosial? Lalu, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu seperti apa? Dan kemudian, faktor-faktor pendorong dan juga penghambat dari mobilitas sosial dan dampak dari adanya mobilitas sosial. Yuk langsung saja, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan status sosial, disebut dengan mobilitas sosial. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut merupakan gambar seorang kepala sekolah, guru, dan juga staf-staf yang ada di sekolah. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana caranya seseorang dapat menjadi kepala sekolah? Apakah kalian juga pernah bercita-cita untuk menjadi kepala sekolah? Untuk menjadi kepala sekolah tidaklah mudah. Ada beragam cara untuk menjadikan seseorang sebagai kepala sekolah. Salah satunya adalah merintis karir sebagai guru, kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sehingga mencapai sebuah prestasi dan promosi, dan sehingga pada akhirnya dapat menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Seseorang guru yang berprestasi sehingga dapat menduduki jabatannya sebagai kepala sekolah merupakan contoh dari mobilitas sosial. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, ada mobilitas vertikal ke atas dan ada mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial. Sebagai contoh dari mobilitas vertikal ke atas, yaitu adanya dosen biasa di salah satu perguruan tinggi. Beliau memiliki
berbagai prestasi dan juga memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang dekan. Kemudian beliau diangkat menjadi dekan fakultas di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas ini diartikan sebagai proses penurunan status sosial. Sebagai contoh, terdapat seorang prajurit yang dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Sebagai contoh, terdapat seorang kepala sekolah yang dipindahkan dari sekolah lama ke sekolah yang baru, namun dengan jabatan yang sama, yaitu sebagai kepala sekolah. Dengan adanya gerakan sosial yang horizontal, maka tidak terjadi perubahan dalam derajat status sosial seseorang ataupun suatu objek sosial. Baiklah, berikut ini adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktural, di mana yang kita tahu bahwa struktur masyarakat Indonesia ini sangatlah terbuka, sehingga memudahkan masyarakatnya untuk mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Mulai dari masyarakat yang memiliki status sosial rendah sampai dapat mencapai status sosial yang tinggi seperti menjadi presiden atau pejabat negara. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan, baik itu dalam sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sebagai contoh, terdapat 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Namun, hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidupnya. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan bagaimana perilakunya, sehingga dapat mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang secara sungguh-sungguh. Karena setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga, jika mereka tidak puas akan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya, maka mereka harus dapat mencari atau berusaha sehingga mereka dapat berada di lapisan sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena atau kejadian dalam masyarakat yang ada di sekeliling kalian. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah dalam melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan juga kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah faktor politik. Bangsa Indonesia sepatutnya bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara yang aman dan juga damai. Sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik dan semua rakyatnya berperan aktif. Kondisi tersebut mempengaruhi mobilitas sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dan faktor pendorong yang terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Jika masyarakat mudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka masyarakat pun akan dengan mudah melakukan pergerakan atau mobilitas sosial
yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Namun sebaliknya, jika kualitas pendidikan sulit didapatkan oleh masyarakat, maka masyarakat juga akan kesulitan dalam melakukan pergerakan atau mobilitas sosial. Selain adanya faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan ini dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Sebagai contoh, terdapat seseorang anak yang berinisial A memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Faktor yang kedua adalah faktor diskriminasi. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan juga ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya. Kemudian ada saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu ada lembaga pendidikan. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan oleh masyarakat. Karena melalui pendidikanlah seseorang bisa mengubah statusnya dari status di strata bawah ke status strata atas. Kemudian yang kedua ada organisasi politik. Organisasi politik ini sangat berperan besar dalam membentuk seorang pemimpin di suatu negara demokratis. Melalui pemilu, pemimpin yang berasal dari organisasi politik akan dipilih oleh rakyatnya. Orang yang sebelumnya tidak mempunyai jabatan sebagai pemimpin dapat dijadikan seorang pemimpin apabila kebijakan dan program kerjanya pro terhadap kepentingan bangsa dan juga negaranya. Ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ini merupakan saluran paling besar dari semua saluran mobilitas yang ada. Hal ini karena banyaknya organisasi ekonomi yang ada di masyarakat, baik itu swasta maupun pemerintah. Setiap kegiatan yang bergerak di sektor ekonomi dalam bentuk dan ukuran apapun dapat digolongkan sebagai organisasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah organisasi profesi. Organisasi ini dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal antara lain Ikatan Dokter Indonesia atau yang disingkat dengan IDI, kemudian Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dampak positif dan juga negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama dapat mendorong seseorang lebih maju, kemudian yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya mobilitas sosial ini, yang pertama timbulnya konflik, kemudian yang kedua berkurangnya solidaritas kelompok, dan yang terakhir timbulnya gangguan psikologis. Oke anak-anak, bagaimana materi hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.